10. Gempa ini bukan hanya mengguncang tanah Rusia, tapi juga mengguncang kesadaran global tentang betapa kuat dan tidak terduganya kekuatan alam. Kami akan membahas kronologi, dampak, penjelasan ilmiah, hingga reaksi internasional dalam peristiwa besar ini. Gempa berkekuatan 8,8 skala Richter terjadi di lepas pantai Kamchatka, wilayah paling timur Rusia. Lokasi ini berada di sepanjang cincin api Pasifik, salah satu zona seismik paling aktif di dunia. Guncangan besar terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik yang saling menekan dan akhirnya melepaskan energi dalam jumlah luar biasa besar. Pusat gempa berada di kedalaman laut dan memicu gelombang tsunami. Tak lama setelah gempa, peringatan tsunami dikeluarkan oleh otoritas Rusia dan lembaga pemantau tsunami internasional. Warga pesisir Kamchatka segera diperintahkan untuk mengungsi ke tempat tinggi. Di beberapa wilayah, gelombang tsunami tercatat mencapai 3 hingga 5 meter. Bahkan ada laporan mengenai gelombang hingga mendekati 15 meter di lokasi tertentu. Situasi mencekam terjadi di sejumlah kota pesisir. Air laut naik dengan cepat dan menghantam pelabuhan, rumah penduduk, dan jalan-jalan utama. Bangunan hancur, kendaraan terseret arus, dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Jaringan listrik dan komunikasi terputus, membuat banyak wilayah terisolasi dari bantuan. Meski demikian, pemerintah Rusia menyatakan bahwa evakuasi cepat dan kesiapan warga mampu mengurangi jumlah korban jiwa. Tidak ada korban meninggal langsung akibat tsunami, namun dilaporkan ada 1 orang meninggal karena serangan jantung saat proses evakuasi, dan lebih dari 20 orang mengalami luka-luka. Gelombang tsunami juga menyebar ke kawasan lain di sepanjang Samudra Pasifik. Jepang menjadi salah satu negara yang langsung bersiaga. Di wilayah Hokkaido, tsunami tercatat setinggi lebih dari 1 meter. Pemerintah Jepang mengaktifkan sistem evakuasi otomatis, dan ribuan warga pesisir dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sekolah-sekolah, balai warga, dan fasilitas umum digunakan sebagai tempat penampungan sementara. Beruntung, tidak ada korban jiwa di Jepang, dan kerusakan fisik akibat gelombang relatif minim. Namun, kepanikan sempat melanda, terutama karena trauma masyarakat terhadap peristiwa tsunami besar yang pernah melanda negara itu sebelumnya. Hawaii dan pantai barat Amerika Serikat juga mengaktifkan status siaga. Di Hawaii, sejumlah pantai wisata ditutup sementara. Di California dan Oregon, masyarakat diminta menjauh dari garis pantai. Gelombang kecil memang sampai ke wilayah tersebut, namun tidak menimbulkan kerusakan. Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa wilayah Indonesia tidak terdampak langsung dari gempa ini. Namun demikian, alat pemantau tinggi muka laut tetap diaktifkan di berbagai titik untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang sekunder. Gempa ini dipicu oleh tumbukan antara lempeng Pasifik dan lempeng Okhotsk, zona subduksi yang sangat aktif. Para ahli menyebutnya sebagai gempa megatrust, yaitu jenis gempa dengan potensi sangat besar untuk menimbulkan tsunami. Dalam kasus ini, meskipun magnitudo sangat tinggi, karakteristik pergeseran lempeng tidak mengangkat dasar laut secara signifikan di area luas, sehingga tsunami yang ditimbulkan tidak sebesar yang dikhawatirkan. После землетрясения вода ушла. Макар, уйди. Сейчас захлынет. Ёп. Смотри, он чё. Этот трясет коагулятор. Смотри, он чё.
para ilmuwan dengan tegas menyatakan bahwa gempa bumi tidak bisa diprediksi secara akurat. Ramalan semacam itu bisa saja kebetulan belaka. Yang paling penting adalah masyarakat terus meningkatkan kesadaran, edukasi, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang memang tidak bisa diprediksi waktunya. Dari sisi ekonomi, gempa ini menimbulkan kerugian besar di wilayah Rusia Timur, terutama sektor perikanan, pelabuhan, dan fasilitas umum. Jalur logistik terganggu, dan pasokan bahan pokok ke beberapa daerah sempat tersendat. Pemerintah Rusia mengalokasikan dana darurat dan bantuan internasional pun mulai berdatangan. Di sisi lain, masyarakat Jepang kembali menunjukkan kedisiplinan luar biasa dalam menghadapi bencana. Sistem evakuasi, jalur evakuasi, serta kesadaran masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama menjadi faktor utama rendahnya jumlah korban dalam peristiwa ini. Bencana ini menjadi pengingat keras bagi kita semua. Indonesia, sebagai salah satu negara yang berada di zona cincin api Pasifik, memiliki risiko yang sama. Gempa besar dan tsunami adalah bagian dari keniscayaan geologis wilayah ini. Kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Pemerintah Indonesia perlu terus memperbarui sistem peringatan dini, membangun infrastruktur tangguh gempa, serta meningkatkan edukasi bencana di semua jenjang pendidikan. Sementara masyarakat harus lebih aktif memahami peta risiko di wilayah tempat tinggalnya, mengetahui jalur evakuasi, dan siap siaga dalam kondisi darurat. Peristiwa Kamchatka ini bukan yang terakhir, dan bukan yang pertama. Tapi setiap peristiwa besar selalu membawa pelajaran baru. Dunia tidak boleh lengah. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa bertahan dan meminimalkan dampak jika kita bersatu dan saling mendukung. Demikian laporan kami tentang gempa dan tsunami besar yang terjadi di Kamchatka, Rusia, pada bulan Juli tahun 2025. Kami akan terus memantau dan menyampaikan informasi terbaru seputar perkembangan penanganan bencana ini.